Siapa kamu? Milik kebun ini? Buat apa? Kamu kan sudah meninggal. Gak ada salahnya kan? Gak mau biarkan seperti itu? Sampai kapan? Sebenarnya teman-teman ya, tadi itu orang yang dikatakan meninggal, dia tidak meninggal ya, cuman ruhnya hanya dipegang oleh dia. Jadi dia insya Allah kan hidup lagi ya ketika belum dimakamkan. Kayak sih belum sih, soalnya barusan tadi sih. Mungkin nanti ada orang yang sontak kaget ya kalau sudah bangun lagi. Soalnya ini dari perbuatan si makhluk seperti ini ya. Kamu rakus tahu nggak? Rakus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini eksklusif. Kita berada di sini karena barusan saja tadi itu ada orang yang meninggal di sini karena indikasi entah itu keracunan atau apa, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas ini mencurigakan, jadi makanya Mister itu datang ke sini untuk meruluskan tempat ini ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman ya, tadi itu ada orang yang mengambil ya ini secara paksa, tepat posisinya di sini, dan dia itu ingin mencicipi rasanya enak atau enggak. Biasanya kan kalau ini ya bukan buah ya, ini namanya akar ya, akar ketela itu kan ada yang manis, ada yang kayak pahit gitu teman-teman. Nah ini sedang dicoba tapi orangnya langsung meninggal. Infonya itu seperti itu teman-teman. Dan kenapa orang itu berani mengambil di sini, karena pemilik asli tanah ini tuh sudah tiada teman-teman, dan sudah meninggal. Makanya kayak orang itu mulai ya pemiliknya sudah nggak ada gitu kan, jadi bebas dong kata mereka seperti itu mungkin. Tapi ini ya teman-teman ya, ini kok bisa membuat orang meninggal. Jadi ini adalah tanah ya, tanah pemerintah yang sebelah sana itu ada tanaman ya, kayak tanaman penghijauan, tapi ketika ditanamin kan boleh dimanfaatkan oleh lahan warga gitu. Nah ini warga ada yang secara Jawanya itu memberi patok bahwa ini jatahnya tanah ini, tanah ini, tanah ini gitu, digarap atau dikerjakan oleh seseorang gitu ya. Tapi orangnya itu sudah meninggal ya, dan beliau itu kayak memang duda gitu teman-teman ya, nggak memiliki istri. Makanya banyak orang yang mencoba mengambil ya, pohon pisang aja tadi yang berbuah sudah diambil sama orang lain ya. Dan ini eksklusif itu teman-teman ya, tadi itu ya, kata warga itu orangnya meninggal di sini karena memakan ini. Ini memang ada apanya gitu. Oh ini patahan dari ini apa ya? Oh iya teman-teman, ini dari ini ya patahannya ya. Mas kamera mau coba? Harum teman-teman, harum. Ini nggak ada masalah sih kalau ininya sih. Harum sih, nggak ada apa-apa, nggak ada bauan yang berbeda warna gitu, maksudnya berbeda bau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bentar ya teman-teman ya, saya gigit sedikit ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ini bukan ini teman-teman ya. Kosong ya. Tadi kayak ini teman-teman ya. Tadi ketika saya memetik ya satu dari situ ya, terus saya pegang, saya gigit sedikit ya. Itu rasanya masih manis, cuman kayak tangan saya itu kayak di ini loh, kayak gini teman-teman. Rasanya itu kayak di kencang sekali dan panas gitu teman-teman. Hai kamu, sini, sini. Ini pasti kerjaan kamu ini. Sini, sini. Oh, mau menantang saya? Hah?
Sini, gak usah sembunyi-sembunyi. Astaga, larinya kencang tuh, Mas. Tuh. Tuh, ke sana tuh. Tuh. Woi. Sana. Ayo, Mas, kau. Stop dulu. Jadi kamu tadi yang memegang tangan saya? Kena kan? Jadi kena kan? Saya lemparin apa yang kamu lakukan pada saya kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, di mana lagi? Mana lagi? Oh, tadi lari ya teman-teman ya. Dia itu kayak yang mengantarkan dia ke sini. Siapa kamu? Milik kebun ini? Buat apa? Kamu kan sudah meninggal. Gak ada salahnya kan? Gak mau biarkan seperti itu? Sampai kapan? Astagfirullah. Kamu itu sudah meninggal. Harusnya itu kamu sadar ya. Saya tahu kamu meninggalnya kenapa ya. Teman-teman ya, kalau dilihat ya, ini kayaknya botak ya teman-teman ya. Ini saya buka ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, botak ya, botak. Saya bisa tahu dia botak kenapa, karena saya pernah menjumpai ya ruh yang seperti ini juga ya. Ini kalau sampai ke belakang itu udah botak semua teman-teman ya, udah botak semua. Sebenarnya saya itu baik. Mana ruh yang kamu pegang? Kembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya teman-teman ya, tadi itu orang yang dikatakan meninggal, dia tidak meninggal ya, cuman ruhnya hanya dipegang oleh dia. Jadi dia insya Allah kan hidup lagi ya, jika belum dimakamkan. Kayak sih belum sih, soalnya barusan tadi sih. Mungkin nanti ada orang yang sontak kaget ya kalau sudah bangun lagi. Soalnya ini dari perbuatan si makhluk seperti ini ya. Kamu rakus tahu nggak? Rakus. Kamu tahu rakus nggak? Astagfirullahaladzim. Puas kamu makan seperti itu? Puas? Astagfirullah. Kamu ya, saya bilangin ya, nggak ada yang berhak memiliki seisi dunia ini selain Allah ya. Jadi mau bapak ya sekaya apapun, hartanya sebesar apapun ya, tanahnya seluas apapun, ketika bapak mati ditinggalkan kan? Buat apa bapak masih menggantungkan tanah seperti ini? Ini tuh juga bukan tanah bapak. Ini tanah milik pemerintah. Jadi yang berhak mengambil ini ya Tuhan. Pemerintah pun gak bisa. Kalau Allah sudah berkata kun fayakun, hancurlah tanah ini, bergeserlah tanah ini, maka tanah ini akan bergeser. Makanya saya bilang bapak ikhlas. Kalau nggak mau ikhlas ya bapak akan tersiksa seperti ini terus. Ingat, mata bapak itu sudah ditutup sama kapas ya. Bapak itu nggak bisa melihat lagi sisi dunia ini senikmat ini. Bapak hanya bisa mencium dan astagfirullahaladzim.
pergi nggak dari tempat ini? Biarkan tanah ini jadi milik orang lain. Nggak mau, tetap nggak mau. Hah? Nggak mau. Sakit nggak? Tadi kamu kayak gini ke tangan saya. Sakit nggak? Sakit nggak? Sakit nggak? Sakit kan? Ingat ya, rambut bapak itu sudah hilang semua. Gara-gara apa? Serakah. Bapak itu serakah, tau nggak? Jadi orang itu jangan serakah, Pak. Alhamdulillah min dalik. Oh, bisa. Oh, nggak mau. Tetap nggak mau. Oke. Bentar ya mas kameramen ya. Ini nggak ada pohon ini ya. Nggak ada pohon kelapa ini. Itu hanya ini ya. Oke, mungkin ini bisa kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Meskipun ini sudah tidak kuning lagi ya, saya coba. Masih bisa merasakan sakit nggak kamu? Masih bisa teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sadar nggak? Ini baru saya loh Pak, belum malaikat loh Pak. Sadar nggak? Masih nggak mau? Kalau nggak mau saya yang akan lenyapkan Bapak cara paksa. Astagfirullah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yasfa'u indahu illa bi. Ya Allahu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yahtaduna bi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la yahutu hifdhuhuma wa huwa aliyyul azim. Wahai Bapak yang ada di hadapanku, ku tanam kau di dalam tanah ini selamanya. Allah Akbar. Aman, kayaknya aman. Jadi teman-teman, ini saya tadi nggak sempat cerita ya. Ini baru cerita sekarang ya. Jadi gini teman-teman, Bapak itu adalah orang yang sangat serakah gitu teman-teman. Semasa hidupnya serakah, sampai sudah meninggal pun dia masih serakah. Dan dia nggak akan ditanyakan oleh malaikat, karena dia sudah masuk dari golongan iblis gitu teman-teman. Dia sudah masuk dari golongan syaiton. Seperti itu teman-teman ya. Dia sudah lenyap dari golongan manusia. Makanya saya tadi cari Janur ya. Sebenarnya kalau kayak sosok itu sangat takut sekali dengan Janur ini karena nggak ada. Tapi saya coba dengan Janur yang sudah kering kayak gini, masih bisa berfungsi teman-teman. Dan saya sengaja tanam dia di bawah tanah, di tanah ini, karena dia nggak mau pergi dan nggak bisa pergi ya. Makanya
saya masukkan dia ke dalam tanah ini, dan tanah ini kedalamannya itu sangat luar biasa dalam, dan saya tanam dia di dalam ya. Mungkin kalau ada yang menggali ya kayak dicari batunya 50 meter, mungkin kedalamannya baru dia bisa keluar gitu teman-teman. Ini karena keserakahannya dia ya, dia itu adalah seorang duda tadinya, tapi dia itu sangat serakah ya, karena serakahnya itu dalam bentuk harta ya. Padahal dia itu nggak punya anak, nggak punya istri sudah, tapi sangat pelit sekali ya. Dia itu hanya mementingkan perutnya sendiri. Bahkan yang saya lihat tadi ketika masih hidup ya, istrinya itu yang disuruh bertani ya. Dia itu hanya ya melihat-lihat kayak mandor gitu. Dianggap istrinya itu adalah anak buahnya gitu. Jadi suruh nanam ini, nanam itu, nanam itu. Jadi ini adalah kunci orang yang serakah, tapi serakahnya itu kebangetan ya. Kalau serakahnya mungkin kayak serakah ke harta orang lain sih nggak apa-apa, mungkin ya masih dia dianggap manusia ya. Ini serakah ke dalam keluarga sendiri, ke istri sendiri ya. Bahkan ya ini kan tanah pemerintah ya teman-teman ya, bisa dilihat nggak pohonnya ada beberapa saja ya, tentunya ditebangin oleh bapak ini tadi ya untuk perkebunannya. Jadi ada juga orang-orang yang nakal sengaja mematikan tanaman dari pemerintah, tapi dibikin kebun. Soalnya kalau dari pemerintah semuanya ya, ini tanahnya nanti bakal nggak subur karena ditutupi oleh ranting-rantingnya itu. Jadi kalau tanah ini kan jadi bisa ditanamin kayak singkong, ini talas ya, banyak sekali teman-teman ya. Di situ ada sawo. Coba kalau pemerintah semuanya, mahoni semuanya, ataupun jati semuanya, pasti nggak akan bisa ditanamin seperti ini, dan tanamannya nggak akan subur gitu teman-teman. Ini jangan sampai kita seperti orang yang tadi saya tanam di bawah ya, serakah kepada keluarga ya. Mungkin kalau serakah dalam arti mencari keridhaan Allah sih nggak apa-apa, tapi jangan seperti ini, serakah dalam keluarga gitu teman-teman ya. Sampai dia pun sudah meninggal ya, sifat serakahnya itu masih ada ya. Nggak boleh. Kalau kita kan kayak sudah meninggal ya udah, buat yang masih hidup aja kan. Kita mencari nafkah, mencari harta toh untuk ditinggalkan. Buat apa kita mencari sesuatu yang dengan hati yang serakah, sampai meninggal pun masih dalam kondisi serakah ya. Sebenarnya bapak itu tadi sudah dikenai penyakit teman-teman, dia meninggal pun karena penyakit ya. Dia kayak terkena penyakit sesuatu yang rambutnya itu hilang. Ini memang ciri khas penyakit orang-orang serakah ya. Jadi botaknya itu celing gitu teman-teman ya. Ya orang-orang yang botaknya celing ya sampai belakang sampai habis ya, itu ciri-ciri orang yang serakah. Tapi saya nggak menjurus satu orang. Saya tahu otak kalian itu pasti mau bilang ya mungkin Deddy Kobuser ataupun Dunia Manji ya. Saya nggak bilang seperti itu ya. Tapi bisa jadi sih, kayaknya serakah juga sih. Soalnya hartanya juga banyak. Tapi nggak semua orang yang hartanya banyak itu serakah teman-teman ya. Dan yang jelas dia itu kelihatan penyakitnya. Jadi wajahnya itu memutih ya. Buat orang yang wajahnya memutih terus rambutnya hilang, itu adalah ciri-ciri orang yang serakah. Itu meninggalnya nauzubillah min dzalik. Kalau masih ada rambutnya sih sedikit nggak apa-apa, kayaknya sih itu karena mungkin penyakit tertentu ataupun juga karena terlalu banyak berpikir ya. Tapi kalau ini hilang sampai ke bawah, hilang, nggak ada rambutnya sama sekali. Saya pernah menjumpai sosok seperti ini ya, sama serakah. Makanya saya langsung tahu ya kenapa dia di sini dan menyebabkan orang itu memegang ya. Kayak ibarat kata itu tadi yang meninggal itu siapa, kayak kamu maling saya pegang kamu, seperti itu teman-teman. Padahal kan orangnya sudah meninggal. Jadi buat apa ya, lebih baik tanah ini ataupun pohon ini karena sudah yang menanam itu sudah meninggal ya, diserahkan aja kepada yang memang membutuhkan gitu. Mungkin sampai di sini Mr. X undur diri ya teman-teman ya. Kita dapat pelajaran dari sosok yang serakah. Mudah-mudahan nggak ada yang menggali tempat ini sedalam 50 meter ya teman-teman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sampai di sini Mr. X undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mas, kita kembali lagi mas.